Kami lanjutkan saudara perbincangan kami di balik vonis predator seks yang kemudian kita sebut Heri Wirawan ini kemarin hanya dihukum seumur hidup. Masih ada Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana, kemudian Mbak Retno Listiarti, komisioner KPAI, dan Aceh Hasan Sajili dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kang Asep, kenapa jaksa masih pikir-pikir? Padahal banyak sekali konferensi pers mereka atau bicara kepada media setelah sidang aja mereka udah mengatakan banyak tuntutan mereka yang sebetulnya nggak dipengaruhi pengadilan. Itu satu. Yang kedua, harapan kita bisa, Kang Asep tadi mengatakan di bagian pertama, kita semua berharap banding segera dilakukan, rapihkan semua tuntutan, dan kemudian bertemu dengan majelis hakim, bahasa saya, lebih berani dan lebih punya nurani untuk memikirkan dari perspektif para korban seperti Mbak Retno katakan, dan ada efek jerak. Ini kasus kacau sekali nih kan. Bang Aceh aja mengatakan biadab ini, saya setuju Kang Aceh. Nah, itu nggak terasa ya di para majelis hakim? Atau bagaimana harapan kita ke depan dalam langkah hukum berikutnya? Kang Asep. Yang pertama gini, sesuai pasal 196 KUHP, ya, jadi hak daripada para pihak, baik terdakwa maupun JPU, adalah pikir-pikir, banding, atau nerima. Nah, sekarang kan dia harus, memang seharusnya langsung banding. Cuman kalau langsung banding, ya, seolah-olah bahwa keberatannya kelihatan. Maka biasanya dalam tata keramanya dia pikir-pikir gitu kan. Nah, biar mikir tuh, baru diceramahin sama hakimnya nih, putusannya Anda salah gini-gini. Nah, dia harus strategisnya harus menyusun memori banding. Nah, kesempatan 7 hari ini dimanfaatkan untuk menyusun strategi. Jadi, di mana kelemahan hakim. Jadi sebenarnya, nah, apalagi setingkat Kajati, Asep juga namanya ya, nah teman saya itu, Asep itu ya yang kasus di Komisi 3 dengan Kak Aceh itu kan. Nah, Asep ini ya tingkat Kajati loh yang turun loh, kepala kejaksaan tinggi loh ya. Nah, dia harus mempersiapkan. Nah, apa kelemahan. Nah, makanya dia harus tonton Kompas TV. Nah, kan udah kita ajarin nih kelemahannya di mana saja, manfaatnya supaya nanti menyerang putusan, supaya di memori bandingnya muncul, supaya dibatalkan. Nah, itu harus dimunculkan pendapat Mbak Retno, pendapatnya Kang Aceh itu harus muncul karena penghitungan ABCD-nya harus muncul sehingga nanti hakim tinggi tergugah. Karena kan tadi awal katakan karena ini bermasalah dari mulai penyidikan termasuk dakwaannya. Ini hati-hati loh kalau ketemu hakim yang legalistik di Mahkamah Agung, saya yakin ya bahkan tidak seumur hidup sama mati karena pasal 81 ayat 5 sudah didakwakan. Sejak awal kan di Kompas saya katakan. Orang kan di awal mengatakan 15 tahun plus 5 tahun karena tidak muncul ayat 5 yang muncul ayat 3. Jadi masalah, cuman hakimnya akhirnya udah daripada mati kebiri tidak yang masuk seumur hidup. Nah, disinilah saya kira untuk muncul kelas jurisprudensi. Tapi ada jurisprudensi, tapi ini saya ajarin lagi nih kejaksaan tingginya saya. Pak, klaster 81 itu bisa digunakan, cuman kan selalu ada yang berbeda pendapat lagi, tidak. Kalau ayatnya tidak didakwaan, maka tidak masuk. Contoh seperti yang kasusnya, ini kejaksaan berulang lagi kesalahannya. Ya dulu tuh di korupsi itu kan tidak dakwaan matinya. Jangan bisa ayat 2 nggak masuk, ya nggak bisa karena cuma ayat 1. Ini pun sama kejadiannya. Maka saya bilang kejaksaan harus belajar dari sini, dari dakwaan. Maka saya bilang, nah mungkin awalnya kan yang nyusun kan kejaksaan negeri. Maka turun tuh kepala kejaksaan tingginya, saudara Asep itu. Tapi kan sudah jadi, dakwaan tidak bisa dirubah karena sudah proses. Nah sekarang udah jadi putusan. Tinggal keberanian hakim ya tadi keluar menyelesaikan masalah baik bagi terdakwa maupun dari korban dan anak korban. Atau bagi hukum lebih lanjut, supaya kelak tidak ada kasus gini, tadi hukumannya bisa maksimal. Termasuk misalnya nih, lex spesialis, legi generalis. Lex spesialisnya bisa kena gini, menggunakan pasal 67. Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak kan jelas, maksimalnya mati, kebiri juga ada. Nah kalau digunakan 67, berarti yang buat undang-undang Kang Aceh dan kawan-kawan nggak belajar hukum tuh. Ya karena ada 67 ya Kang Aceh, harusnya jadi digunakan. Di Perlindungan Anak bisa digunakan maksimal mati, seumur hidup, plus kebiri. Kebiri untuk apa? Karena menjamin kalau ada perubahan politik hukum. Jadi itu bisa dilakukan. Bukan kemudian karena sudah dipenjara seumur hidup tidak perlu lagi dikebiri. Ini dalam kasus ini, dalam undang-undang kita, itu dibolehkan sebetulnya. Begitu ya Kang? Nah, ini jadi pesan saya bilang penyelesaiannya gini, hukum itu sumber hukum kan undang-undang, hukum politik, ditambah jurisprudensi. Nah harus keluar, hakim-hakim yang keluar. Hakim ini kan wakil Tuhan membuat peraturan undang-undangan. Tidak patuh, tidak rigid ya. Jadi harus berani, tapi perintah undang-undang ini mengatakan harus menemukan hukum, ya, bukan menjual hukum kan? Nah, menemukan hukum tadi apa? Ya selesai, karena di Undang Perlindungan Anak tadi jelas ada mati seumur hidup plus ada kebiri dan lain-lain. Nah kalau sekarang itu tidak diterapkan, ya berarti salah Kang Aceh dan kawan-kawan karena dikunci oleh 67. Kan harus ini undang-undang kan ada asas hukum yang lahir kemudian menyatakan hukum yang lama tidak berlaku, ya.
posteriori itu kan, in priori itu ajasnya. Nah ini harus diselesaikan. Selesainya oleh apa? Ya oleh putusan hakim. Supaya apa? Tadi kan tujuan hukum itu Punya kepastian jurisprudensi kemanfaatan. untuk kasus-kasus seperti ini ke depan nantinya. Begitu Harus ya, Kang? ada. Kalau hakim yang nggak menyelesaikan masalah ini ya selalu akan begini, mati sama seumur hidup ribut. Nanti masalah korban, anak korban tidak pernah selesai, cuma jadi wacana. Akhirnya Mbak Retno sama saya sama Kang Aceh cuma ribut aja terus. Tapi korban, anak korban ya tidak tepat terselesaikan, cuma jadi bahan wacana kita-kita aja. Ya, itu kan diketawain rakyat Jawa Barat. Ya, Kang Aceh ada tanggapan sedikit berkaitan dengan apa yang disampaikan. Memang seharusnya yang dijadikan sebagai basis rujukan di dalam proses pengambilan hukum ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Dan salah satu yang menjadi perdebatan sewaktu revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak adalah soal adanya hukuman kebiri dan hukuman mati. Itu terjadi perdebatan yang cukup panjang. Ya, karena kita kalau ingat itu. Ya. Karena kalau mengacu kepada KUHP tentu hukumannya masih sangat terbatas. Dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun aspek rehabilitasi terhadap anak itu harus menjadi pertimbangan di dalam putusan hakim. Ya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan hanya aspek hukumnya saja, tetapi memang yang harus ditegaskan adalah soal rehabilitasi terhadap anak. Terutama rehabilitasi psikologis bagi anak. Nah, ada masukan yang sangat bagus dari Mbak Retno. Penting juga bahwa negara hadir memberikan jaminan perlindungan terhadap kehidupan anak dan korban itu. Nah, jadi menurut saya memang yang harus menjadi pertimbangan utama di dalam proses pengambilan hukum, penegakan hukum ini adalah ya Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Nah inilah yang menurut saya tidak menjadi bahan rujukan dari para hakim ini di Pengadilan Negeri Bandung ini di dalam pengambilan keputusan hukum ini. Nah tentu saya berharap ya ruang yang diberikan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dari proses penegakan hukum itu bisa mengambil rujukan ini, undang-undang ini. Sehingga ya undang-undang yang dibuat oleh kami yang telah kami revisi tersebut itu betul-betul memang tujuannya ingin menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak gitu ya. Kasus seksual terhadap anak. Nah, karena itu menurut saya memang ini PR penting ya. Dan saya kira perlu didesakan kepada saya kira jaksa, saya berharap tentu tidak pikir-pikir lagi tetapi sudah harus melayangkan banding gitu ya kepada pengadilan tinggi dengan rujukan dari Undang-Undang Perlindungan Anak di mana memberikan ruang bagi proses hukumannya tersebut seperti yang terjadi pada perdebatan kita soal perlu adanya hukum kebiri tersebut gitu. Ya, oke. Terima kasih Kang Aceh. Mudah-mudahan ini jadi masukan bagi jaksa penuntut umum untuk segera banding dan juga kemudian majelis hakim yang berikutnya nanti menangani. Kang Asep, sedikit saya sebagai orang yang belajar hukumnya dari Kang Asep begitu, ketika kita berdiskusi seperti ini juga banyak pemirsa Sapa Indonesia. Kang, satu juga yang kita gregetan lah begitu ya. Ketika majelis hakim mengatakan karena sudah dihukum seumur hidup tidak lagi harus kemudian membayar restitusi atau ganti rugi yang dialihkan kepada negara. Bahasa saya, kok jadi saya yang nanggung? Saya kan rakyat bayar pajak dan kemudian negara yang bayarin restitusinya. Kira-kira begitu, Kang. Itu memang begitu? Atau harusnya ada yang lebih jelas lagi dari kaitan itu? Itu loh yang juga membuat dalam diskusi WA saya dengan teman-teman berkaitan dengan vonis ini kemarin. Saya juga nonton Kang Asep di Kompas TV begitu kemarin. Ini loh yang membuat, kok gitu ya? Nah, pertanyaan itu. Kang Asep. Ya, ini kan mengadili perkaranya terdakwa yang bersangkutan. Harusnya kan menghukum yang bersangkutan. Itu prinsip hukumnya itu aja. Kira-kira begitu, ya. Jelas, itu prinsip sekali lagi. Kok tiba-tiba yang diadili Asep kok Mbak Retno sama Pak Aceh yang dibebani? Iya. Nah, kan lucu kan, Mbak Retno sama Pak Aceh nggak diadili, lagi senyum-senyum, kok diadili. Nah, maka tadi saya bilang, nanti sanksinya, pengawasannya, implementasinya, mekanismenya gimana ini? Yang dihukumnya Asep, tapi Mbak Retno sama Pak Aceh dibebani. Gimana ngawasi Mbak Retno sama Pak Aceh? Ini sama, apalagi Kementerian PPA, apalagi Pemda, urusannya banyak gitu kan. Tadi benar kata Pak Kang Aceh, yang harusnya gunakan pelindungan anak yang dikeluarkan. Jadi pasal 6, dari awal katakan pasal 67 itu bisa menimbulkan perdebatan kan. Nah, ini kan
undang-undang yang baru lahir, lex spesialis, harusnya gunakan ini. Karena titik beratnya kan judulnya juga melindungi anak, bukan melindungi terdakwa. Ya, nah, itu yang harus dipikirkan. Maka saya bilang jadi hakim itu ya belajar matematik lah sama Mbak Retno tuh gurunya. Iya. Guru saya tuh, guru matematik Mbak Retno tuh saya. Kalau guru agama guru saya Kang Aceh itu belajar lah. Dimengerti. Nah, itu berarti kekesalan kita itu kan juga berkaitan dengan apa yang Kang Asep sampaikan. Mudah-mudahan ini akan lebih rapi lagi di langkah hukum berikutnya. Mbak Retno, apa yang akan KPAI kemudian lakukan? Saya meyakini sebetulnya peradilan kita kan bisa menerima masukan ya Kang Asep dari KPAI dan lain-lain dari obrolan kita pada pagi hari ini agar kemudian ini betul-betul bisa seadil-adilnya bagi para korban terutama dan bagi kita yang menyaksikannya ada rasa keadilan dari apa yang betul-betul terjadi bagi 13 anak ini sebetulnya dalam kasus ini. Mbak Retno, apa yang kemudian menjadi masukan dan akan dilakukan KPAI, mumpung ada Kang Aceh, mungkin nanti bisa disampaikan begitu untuk kemudian dikoordinasi untuk para korban? Ya, pertama kami sepakat tuh ya dengan Kang Aceh, dengan Kang Asep bahwa ini kan ngelindungin anak gitu loh, bukan ngelindungi terdakwa, itu harus jadi catatan. Jadi semuanya ya harusnya berpatokan pada perlindungan anak tadi. Kemudian yang kedua, ini mumpung kan kami mendorong banding juga agar ada perbaikan terutama soal restitusi. Restitusi ini terlalu kecil gitu ya. Kalau memang 331 juta itu dijatuhkan untuk 13 korban ditambah 9 bayi, maka sebenarnya satu anak itu kira-kira hanya sekitar 15 juta. Sementara hidupnya kan masih panjang gitu ya. Jadi ini imaterial, tadi Kang Aceh juga sempat sebutkan gitu ya Kang Aceh bahwa ini ada kerugian material dan imaterial. Jadi hitungannya menurut saya harusnya miliar ini, bahkan satu orang gitu. Jadi coba diperhitungkan kembali dan yang melakukan kan LPSK ya. Coba LPSK hitung gitu ya bagaimana terkait dengan pendidikan gitu ya, tumbuh kembang anak ini kan banyak tuh aspek-aspeknya. Nah sepanjang hidup anak ini sampai usianya 18 tahun ya sampai bayi-bayinya ini kita harus ngitung kira-kira berapa, mengingat para korban ini kan dari keluarga tidak mampu juga. Jadi jangan sampai kemudian mereka itu tidak jelas nasibnya dan harus berjuang lagi ketika keputusan pengadilan sudah keluar. Dan yang berikutnya, saya rasa pemerintah daerah perlu dibebani juga, maksud saya itu sesuai layanan, sesuai undang-undang juga, soal rehabilitasi plus reintegrasi. Karena saya rasa ini akan terus tersemat labeling atau stigma kepada anak-anak ini dari masyarakat. Jadi ini kita juga harus membantu, gitu. Jangan diam aja. Jadi melindungi anak-anak dari labelisasi dan stigma ini penting juga dalam sebuah keputusan. Jangan sampai mereka jadi sulit melanjutkan hidup terstigma sepanjang hidupnya. Dan ini kan bayi-bayi orang nggak berdosa, gitu ya, nggak minta dilahirkan. Tapi kita nggak bisa ngelindungin kalau pengadilan saja memberi keputusan yang menurut saya masih belum jelas terkait dengan bagaimana hidup anak-anak ini di bawah perlindungan dan pemenuhan oleh negara. Negara itu ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Bayu. Baik, kita tunggu kalau begitu banding dari Jaksa Penuntut Umum. Kalau bisa nggak perlu sampai tunggu 7 hari dan kita akan terus memantau ini. Kang Asep, Kang Aceh, Mbak Retno, siap-siap kami akan terus memanggil untuk kita memantau kasus ini. Ya, terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami mengenai dibalik vonis predator seks. Kita tunggu banding dari Jaksa Penuntut Umum dan keputusan yang mudah-mudahan lebih terasa keadilan, terutama dari perspektif para korban.